Alright guys, balik lagi bersama gua Driver Gaul. Serius nariknya serius gaul ya. Ya hari ini nggak narik ya, berarti nggak serius gitu ya. Nggak juga. Hari ini gue libur karena ada urusan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Gua mau share sesuatu ya, sesuatu yang mungkin banyak orang yang belum tahu atau bahkan ada sebagian orang yang sudah tahu. Karena ini merupakan program dari Grab ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video yang sangat menarik ini, buat kalian semua yang belum subscribe di channel Driver Gaul, langsung aja diklik tombol subscribe-nya supaya gue semakin semangat lagi membuat konten-konten terbaru buat kalian semuanya. Oh ya, SBTW gue lagi ikutin ya lomba Gojek ya. Apa itu? Lomba kemerdekaan video. Gue udah upload di TikTok ya. Buat kalian yang belum follow TikTok gue, langsungnya dibantu follow di love video ya. Siapa tahu Driver Gaul ya kan dapat ataupun bisa memenangkan perlombaan tersebut. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke dalam inti video hari ini. So, siapkan kopimu, siapkan rokokmu, siapkan cemilanmu. Simak ini bersama-sama. Di sini yang ingin gue bahas adalah program Fair Play Grab ya. Gue sambil lihat di layar laptop. Apa itu program Fair Play Grab ya kan? Ini gue bacain dulu buat kalian ya. Mendorong Anda untuk melaporkan indikasi kecurangan atau penipuan oleh sesama mitra pengemudi, penumpang, atau resto atau toko demi aplikasi Grab yang selalu aman, adil, terpercaya untuk kita semua. Identitas Anda akan anonim, aman, rahasia. Nah, ini kita stop dulu ya. Gue mau jelasin supaya lebih gampang lah gitu. Jadi program Fair Play ini adalah seperti apa ya? Seperti kita menjadi detektif, polisi, ataupun bahkan cepu ya. Karena berhubung sayang sekali akun Grab gue udah di PM dan gue baru tahu ini ya. Nah, di sini ada untuk melaporkan sesama mitra, berarti driver ya, sesama driver, penumpang lu bisa laporin nih ya kan, jangan penumpang aja yang laporin pengemudi, atau resto, toko, ini kalau yang GoFood gitu ya, ataupun GrabMart segala macem. Nah, kalian bisa laporin. Untuk keuntungannya apa bagi kita yang melaporin es? Ini langsung kita bacain lagi. Grab sediakan hadiah hingga 1000 US dollar. Saat ini kurs dolar sebesar 15.047 rupiah 1 dolar. Kalau 1000 dolar berarti kalian akan mendapatkan 15.047.700 tanpa on beat, tanpa capek-capean, tanpa macet-macetan, kalian dapat 15 juta. Sehari kalian laporin satu, ya kan? Sebulan berarti gaji kalian itu 450 juta. Luar biasa ya, saya udah ngalah-ngalahin Kylian Mbappe lu ntar. Sekarang kita masuk ke cara dan tips dapatkan hadiahnya. Nomor 1, kumpulkan bukti dan beri informasi kecurangan sebanyak mungkin. Semakin detail laporan Anda, semakin besar kemungkinan memecahkan kasus dan menangkap pelaku, semakin besar juga potensi dapat hadiah. Jadi sini kalian harus kumpulin bukti-bukti kecurangan, screenshot, foto, ataupun kalau misalkan toko dari nota, apakah dia toko fiktif atau enggak, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan sesama driver mungkin ada yang tembak, dador-dador gitu. Nah, kalian bisa cepu tuh ya. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Yang kedua, beri bukti apapun yang dapat bantu investigasi. Tuh kan, misalnya foto atau rekaman video, segala macam ya, rekaman suara juga bisa. Kalian rekam diem-diem. Ini ya, detektif biasa. Ketiga, jelaskan dan yakinkan pihak Grab mengapa penipuan sangat layak kami investigasi. Ya, kalian jelasin kenapa nih kira-kira merugikan ataupun bisa berimbas kepada tindak-tindak kriminal dan segala macam. Nomor 4, tren penipuan atau modus baru akan buka peluang dapat hadiah lebih besar.
Ini dalam artian bisa lebih dari 1000 kalau kalian bisa menemukan kasus baru di dalam dunia kecurangan itu ya. Seumpama misalkan ada, ini contoh untuk rekan driver, mungkin ada maps tuyul baru gitu, kalian laporin aja ya kan. Kalian dapat hadiah 15 juta karena dianggap menemukan inovasi kecurangan baru. Atau mungkin ada toko-toko yang impor barang palsu segala macam, kalian bisa lah itu semakin membuka peluang mendapatkan hadiah yang lebih besar. 5. Jangan kirim laporan dalam kalimat pendek tanpa detail yang spesifik. Lihat tips nomor 1. Jadi di sini maksudnya adalah jelasin yang benar gitu, kira-kira gitu. Jangan cuman kayak gini, ada contoh ini. Penumpang ini terlalu sering mengantar pesanan, nah itu nggak akan direspon. Mitra ini selalu mendapatkan booking, tapi kenapa saya enggak ya? Itu namanya bukan kecurangan, lu sirik nggak bakal direspon juga ya kan. Nomor 3, banyak mitra berkumpul di restoran sekitar pukul 00 pagi. Dia rajin, lu males, jangan lapor ente ya kan. Jadi kira-kira laporan harus rasional gitu ya kira-kira. Jangan sampai kalian membuat laporan palsu, apalagi waduh mau dapat 15 juta kalian mengada-ngada, jadi nggak diladenin. Nah itu cara dan tips mendapatkan hadiahnya sih. Sekarang kita masuk ke kategorian nih. Ini kategorinya apa aja sih kira-kira yang bisa membuat kalian mendapatkan hadiah tersebut. Ini yang paling sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri, tingkat keparahan dan potensi hadiahnya gitu ya, berapa duit gitulah. Yang tengah ini kategori penipuan oleh, nah ini ntar kita jelasin salah satu ya. Yang ketiga yang kami cari gitu loh, maksudnya bukti-bukti apa aja yang kalian bisa kasih kepada pihak Grab. Ini kita mulai dari yang 1000 US dulu nih ya. 1000 US hadiahnya wis gila nih, bener ya. Kalau ngomongin duit mah enak aja, ngomong ceplos-ceplos ya, kita mah semangat gitu loh. Kategori penipuan oleh, nah ini ya. Nomor 1, komplotan atau mitra pengguna atau restoran. Yang kami cari adalah beberapa bukti lengkap persekongkolan 2 pelaku atau lebih yang menguntungkan satu pihak atau lebih, misalkan orderan dari pihak yang sama untuk gunakan promo, orderan palsu, semacamnya. Jadi itulah yang akan membuat bukti-bukti kuat sehingga kalian laporan diterima. Kedua, penyalahan promo pengguna. Pengguna menyalahgunakan penawaran promo dengan membuat banyak akun, ya, fake akun gitu, supaya dia bisa menggunakan promo lebih banyak. Mungkin nanti promo itu dia jual gitu kan kepada orang lain sehingga menguntungkan dia, kerjasama lagi. Begitu ya sih ya. Namanya orang mau curang bisa aja. Yang ketiga, penyalahan insentif mitra pengemudi. Nah ini kan, mitra mengambil keuntungan insentif dengan melakukan beberapa aktivitas yang mengganggu atau tidak biasa. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satunya opik ya, opik ataupun cara-cara yang kira-kira tidak wajar menurut kalian sendiri ya. Kalian juga bisa beranggapan, punya insting gitu loh. Wah ini nggak bener nih, ya kan? Wah ini nggak bener nih, ini gue bukannya mau ngajarin kalian menjadi cepu buat mitra ya. Ini gue hanya kasih tahu bahwa ini loh program dari Grab ini ada gitu. Belum banyak yang tahu juga. Yang keempat, orderan palsu, tidak ada barang yang dikirimkan. Tidak ada perjalanan pesanan atau paket yang sah yang benar yang dikirimkan. Nah ini biasanya gini ya. Oh ini gue agak bisa jelasin sedikit ya. Misalkan kan orang biasanya pesan dari Express ya, Tokped biasanya, ataupun marketplace. Nah mereka kadang-kadang tuh cuman mengirim mungkin gestun segala macam ya, ataupun mengirim dengan ekspedisi lain. Kalian bawa paketnya tuh nggak ada, jadi kalian disuruh jalaninnya kosong gitu loh. Ini sesuai dengan Grab nih ya, bukan kata gue nih. Tidak ada perjalanan, pesanan atau paket yang sah atau benar, jadi paketnya itu nggak sesuai dengan pesanannya itu. Nah ini bisa masuk kategori, kalian tinggal kumpulin aja bukti-buktinya. Yang kelima, kecurangan pembayaran tarif atau pemakaian uang curian. Wah ini gawat juga nih. Penipuan seperti pencurian data kartu kredit, penambahan tarif tol lainnya merugikan pengguna secara finansial.
istilah kata mah ini betot ya, nggak betot nih bahaya juga ya. Kalau misalkan ada yang ngebetot-betot, kalian bisa dilaporin. Mungkin yang dilaporin bisa kena PM ataupun denda ataupun sampai ke pihak berwajib gitu ya. Kalian dapat 15 juta Oke, sindikat pembobol akun. Klaim login akun pada pihak ketiga, rekayasa sosial yang memungkinkan akun mitra dibobol, mitra tersebut menderita kerugian finansial atau non finansial. Ya ini seperti pencurian akun ya. Jadi kalau misalkan akun kalian dicuri, kalian tahu pencurinya siapa, nah bisa kalian laporkan. Yang kelima ini ada restoran palsu. Berhubung gua jarang gitu ataupun nggak pernah gitu main GoFood, GrabFood ya. Restoran tidak pernah ada atau ada tapi tidak beroperasi seperti seharusnya. Contoh, digunakan aktivitas penipuan. Ya kalau tadi ada toko fiktif, ini mungkin ada restoran fiktif. Ada order fiktif, ada restoran fiktif. Nah, selain yang di sini kalau kalian bisa menemukan kecurangan sesuai poin yang tadi, kecurangan baru yang tidak dijabarkan di sini, kalian bisa mendapatkan hadiah lebih banyak lagi. Oke, yang kedua ini kategori sedang, hadiahnya GoPay dolar. GoPay dolar juga lumayan 7,5 juta ya. Peminjaman akun mitra. Waduh, mitra pengemudi asli meminjamkan atau menyewakan akun driver kepada orang lain dengan bayaran tertentu. Apa ya namanya? Rental kali ya, ataupun joki nih. Ataupun rubbing data ya, mungkin bisa masuk ke kategori ini nih. Nah, kalau kalian bisa nemuin bukti-bukti kuat, ya kalian bisa dapat tuh 500 US dollar. Pengguna fiktif. Nah, orderan tunai oleh pengguna yang tidak muncul lokasi tujuan pengiriman dan tidak bisa dihubungi. Oh, jadi ini kalian melaporkan penumpang yang tidak muncul mungkin dia nembak gitu ya, atau nggak muncul. Nah kalian bisa tuh laporin tuh, bisa dapat GoPay. Tinggal hati kaliannya tega atau enggak gitu loh. Ya mungkin sih ini diantara tega nggak tega ya, kadang-kadang kita juga format turun nih kena tembakan kan gitu. Apalagi Grab, mau di cancel penumpang, kita cancel, performa turun. Nah dengan orderan fiktif ataupun pengguna fiktif, kalian bisa laporkan untuk mendapatkan hadiah 500 US dollar. Nah, ini yang kategori rendah 200 US dollar, kurang lebih 3 juta. Pemalsuan data ponsel seperti GPS, ID ponsel semacamnya. Mitra menggunakan GPS palsu, tuyul sang tuyul. Atau aplikasi tuyul tuh kan, untuk melakukan orderan fiktif atau dapatkan orderan padahal mitra tersebut tidak berada di titik penjemputan. Kalau ini kalian bisa menjadi ini ya, Intel, kalian nongkrong gitu di tempat kopi ya kan, gua ngobrol, gua pakai tuyul, kalian rekam, kalian foto, kalian video, dapat 3 juta lumayan. Aplikasi mitra tidak resmi. Pemakaian aplikasi Grab Driver yang tidak sah atau dimodifikasi bukan berasal daripada Google Play Store atau App Store. Ini seperti apa ya namanya? Mod. Ini mod, aplikasi mod. Kalau kalian ada yang menemukan bisa juga dilaporin. Tapi selama ini gue belum pernah ya ngelihat aplikasi mod dari Grab. Kalau dari InDrive gue udah pernah lihat gitu deh. Kalau dari Grab gue belum pernah. Nah kalau kalian bisa tahu, ya kalian bisa dapat 200. Nah ini yang terakhir poin yang terakhir, tidak memenuhi syarat. Maksudnya ini nggak ada hadiahnya, kalian juga nggak akan digubris gitu loh. Pembatalan dari penumpang atau konsumen. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba di cancel, ya udah terima nasib nggak bisa ngelaporin. Pemakaian kode referral penumpang. Oh, kalau misalkan ada yang menggunakan referral untuk perjalanan penumpang ya, penumpangnya nggak bisa kalian laporin. Restoran tutup atau tidak aktif, ya udah itu mah bangkrut ya, bukannya kenapa-napa. Belum mendapatkan orderan perjalanan atau pengiriman. Nah ini nih, kalau kalian lagi anyap gitu, laporin tahu 15 juta nih.
ya itu emang lagi anyep bos, bukannya tindak kejahatan play gitu kan. Yang terakhir ini kerentanan keamanan atau laporan bank. Ini untuk aplikasi lah ya, ataupun mungkin kalian merasa tidak aman dan nyaman saat menerima orderan, yaitu derita driver lah ya. Nggak usah lapor-laporin ya, yang bakal ditanggepin. Nah itulah dia ya daripada persyaratan dan tingkatan hadiahnya. Nah kalian bisa akses ini ya, kalian bisa akses ini di Help Grab, nanti gua taruh di deskripsi, kalian bisa baca langsung di situ selain mendengarkan penjelasan daripada gua. Di sini juga ada formulirnya kalau kalian masih terdaftar sebagai mitra dan resto atau toko, kalian bisa isi formulirnya untuk melaporkan kecurangan. Nah, kalau misalnya kayak gua udah di PM, gua nggak bisa akses ini ya, nggak bisa akses formulir ya. Karena apa yang melaporin ya, lu mitra bukan katanya. Ya demikianlah sih penjelasan tentang program Grab Fair Play ataupun bahasa cowboy adalah Grabpu, Grab cepu, ya kan. Jadi kalian didorong untuk melaporkan tindakan-tindakan. Ini di antara bagus dan tidak bagus ya. Mungkin kalian mau merasa menjadi pembela kebenaran demi mendapatkan uang gitu loh. Tapi kadang-kadang mampu nggak gitu kalian lakuin dengan hati kalian untuk melaporkan kecurangan-kecurangan. Apalagi kalian laporin itu mitra driver sendiri gitu, teman kalian. Nah itu kembali pada kalian masing-masing lagi ya. Di sini gue hanya men-share sebenarnya ada program seperti ini dari Grab yang memungkinkan kalian untuk menjadi pahlawan. Asik. Sekian pembahasan untuk Grab Fair Play di video kali ini. Konten ini hanya memberikan informasi dan pengetahuan kepada kalian ya. Gue tidak mendorong sebenarnya ya untuk melakukan ini, tapi semuanya berbalik lagi kepada kalian. Jika kalian mau ya lakukan, jika enggak ya tinggalin, gitu aja. Sekian untuk video hari ini ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten daripada driver gaul ya kan, driver gaul, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. See you in the next video. Gue driver gaul, selalu es.